Anda mungkin sudah tahu bahwa setelah berbelok dan ketika Anda melepaskan kemudi, ia akan secara otomatis kembali ke posisi tengah. Anda akan kagum bahwa kemampuan pengembalian kemudi ini tidak didapatkan dengan mekanisme rumit menggunakan pegas atau katup. Sebaliknya, para perancang mesin memperoleh gerakan kembali kemudi hanya dengan memberikan sebuah sudut ke roda depan, yang disebut sudut caster. Mari kita amati ilmu fisika menarik yang menjadi dalang di belakang cara pemberian sudut ke roda depan yang membuat roda dan kemudi kembali ke posisi semula. Pertama, mari kita lihat lebih dekat mekanisme kemudi. Jelas bahwa rotasi kemudi ditransfer ke mekanisme rek dan pinion, yang kemudian memutar kedua roda. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda bisa melihat bahwa roda berputar di sepanjang sumbu tertentu. Sumbu ini disebut poros kemudi. Dalam peragaan ini, Anda dapat melihat bahwa poros kemudi vertikal sempurna, namun biasanya tidak berlaku dalam praktiknya. Pada praktiknya, sumbu kemudi akan sedikit condong vertikal seperti yang ditunjukkan. Sudut ini disebut sudut caster. Anda akan melihat detail yang jelas dari sudut ini ketika dilihat dari samping. Mari kita perhatikan bagaimana mekanisme kemudi ini bekerja. Pada awalnya, Anda mungkin tidak melihat banyak perbedaan dari mekanisme sebelumnya. Namun ketika Anda memahami konsep area patch dan titik pivot, Anda akan melihat perbedaan yang besar. Area patch adalah area tempat gaya dipindahkan ke roda. Jelas bahwa roda didorong untuk berputar di titik pertemuan poros kemudi dan jalan. Sebut saja titik pertemuan ini titik pivot. Pada mekanisme pertama, area patch sejalan dengan titik pivot. Namun dalam kasus kedua, area patch berada jauh di belakang titik pivot. Untuk memahami efek dari trailing area patch ini, mari kita pelajari lebih lanjut tentang gaya yang bekerja pada roda saat menikung. Bayangkan mobil Anda berbelok sempurna. Untuk melakukannya, yang dibutuhkan mobil adalah gaya sentripetal. Pada putaran bidang datar, gaya sentripetal ini harus berasal dari gaya gesek di area patch roda. Dan fakta ini terlihat jelas dari gambar ini. Sekarang, mari kita menganalisis secara terperinci apa yang dilakukan gaya gesek ini terhadap roda depan. Di roda kemudi geometri yang sebenarnya, kita bisa melihat bahwa area patch ada di belakang titik pertemuan poros kemudi atau titik pivot. Jika Anda tidak memegang kemudi dalam kondisi berbelok ini, efek gaya sentripetal pada roda terlihat jelas. Gaya ini akan menghasilkan torsi pengembalian dan roda akan secara otomatis meluruskan diri kembali ke pusat. Mari kita tonton dari atas juga untuk lebih mengerti. Namun, untuk geometri awal, dengan sudut caster 0, tidak akan ada torsi yang kembali karena gaya sentripetal melewati titik pivot. Singkatnya, hanya dengan memberikan sudut caster positif ke mekanisme kemudi, para perancang mesin dapat mencapai torsi pengembalian. Kami salut dengan pikiran brilian yang memvisualisasikan ide yang begitu cerdik dan menghilangkan mekanisme yang rumit. Jelas dari diskusi ini, betapa pentingnya sudut caster untuk stabilitas garis lurus kendaraan. Sudut caster tidak dapat disesuaikan di mobil modern. Tetapi, jika selama operasi penyelarasan roda ditemukan variasi karena keausan pada bagian yang terhubung, masalah tersebut harus diperbaiki. Semoga Anda akan mendukung layanan pendidikan kami di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih.